istilahnya kalau kita perkapuran. Nah, jadi kalau orang kita yang tak biasa pakai tumit tinggi, itu di daerah tumit itu, di dalam itu ada tulang. Bentuk tulangnya kayak apa begini. Tulang tumit itu begini ya. Ujungnya ini kalau dia sering dirangsang, ya, kalau kita pakai tumit tinggi begini, itu dia merangsang itu di antara kulit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Ini saya datang ini rematik saya belakang ini sering sekali kambuh. Kalau bangun tidur terutama tangan rasanya kaku, Ya. tulang-tulang ngilu dan telapak kaki kalau diinjakan nyeri rasanya. Kenapa bisa begitu ya, Dok? Iya, ya begini Bu. Umur Ibu seberapa ya? Sudah 50 lebih, Dok. 50 tahun ya. Jadi begini, ini masalah rematik itu populernya di kita ini Jakarta namanya encok ya. Itu diantaranya memang bisa disebabkan oleh usia. Karena usia sebetulnya yang disebut sakit rematik itu ada berbagai macam. Ya. Itu sendi itu terdiri dari tulang rawan, kemudian ada bantalannya itu yang berupa istilahnya sinovial. Sinovial ini ada lapisan selnya, di dalam lapisan kantongan ini, bantalan ini ada cairannya. Nah, komponen lain dari sendi adalah tendon, ya, tendon atau juga ligamen, ada juga jaringan-jaringan ikat yang lain, ya. Nah, kalau Ibu bertanya kenapa begitu, nah ini ada dua hal. Jadi kalau yang kembali saya pertanyakan, rasa sakitnya itu awal-awalnya dulu bagaimana itu? Begini, Dokter. Dulu saya kan orang bekerja. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 10 tahun yang lalu, saya senang pakai sepatu tinggi, hak tinggi. Jadi saya biasa sepatu hak tinggi. Datang-datang telapak kaki saya itu sakit diinjakan. Gitu. Terus sehari dua hari, berapa hari yang akan datang masih juga sakit. Saya datang ke dokter. Terus dikasih obat, baik. Beberapa waktu yang akan datang sakit lagi, tapi kadang-kadang nggak di telapak kaki lagi, di pergelangan kaki, kadang-kadang pergelangan tangan. Terus setelah lama kata dokter gini, oh ini namanya rematik katanya gitu. Jadi akhirnya saya dikasih obat, baik gitu. Apa sudah pernah di ronsen? Sudah pernah. Yang di mana? Yang di tumit? Yang di tumit apa yang di lutut? Apa yang di sendi tangan? Yang di belakang. Oh, jadi sudah sampai ke tulang punggung nih ya. Sudah rame nih ceritanya nih. Nah, itulah. Saya tadi sudah katakan yang kalau pada usia di atas 40 rata-rata tulang rawan itu sudah menulang. Ya. Tulang rawan itu sifatnya elastis. Ya, banyak mengandung cairan, dia kayak lentur gitu loh. Kalau tulang rawan ini karena usia itu akan menjadi tulang yang kata orang barat itu, orang Belanda bilang verkalking gitulah istilahnya kalau kita perkapuran. Nah, jadi kalau orang kita yang tak biasa pakai tumit tinggi, itu di daerah tumit itu, di dalam itu ada tulang. Bentuk tulangnya kayak apa begini. Tulang tumit itu begini ya. Ujungnya ini kalau dia sering dirangsang, ya, kalau kita pakai tumit tinggi begini, itu dia merangsang itu di antara kulit dan jaringan
telapak itu, subkutis di dalam telapak kaki itu, tumit itu, tertonjok terus dia. Kalau terangsang dia lebih cepat mengapur. Nah, perkapuran di daerah sini biasanya berbentuk taji. Nah, di tumit itu. Nah, kalau dia berbentuk taji, itu menonjok diri. Itu yang membuat sakit. Demikian halnya di lutut. Sebetulnya kalau dibuat secara statistik, rata-rata orang yang berumur 40 tahun sudah mengapur itu tulang rawannya. Ya. Hanya tidak semua orang yang tulang rawannya mengapur memberi gejala. Ya. Ibu rupanya tergolong orang yang mudah memberi gejala. Nah, jadi kejadiannya di tulang punggung ibu pun, ya, itu ruas-ruas tulang punggung kan begini itu ya, satu dengan satu. Nah, ini di ujungnya ini juga terjadi pengapuran. Biasanya pengapurannya itu seperti taji, ya. Kalau tajinya ini begini, di antara ruas tulang belakang ini ada serabut-serabut saraf, ya, serabut ramus posterior namanya. Kalau ada taji yang itu bisa terjepit, makanya ini pun panas seperti kena cabai, ya, bisa menjalar sampai ke tungkai, seperti kena strom ke bawah sana. Itu salah satu penyebabnya karena perkapuran. Jadi ibu ini apakah hanya di sendi-sendi itu yang sakit? Kadang-kadang di tulang belikat juga, dokter. Di tulang belikat. Di tulang belikat itu biasanya bukan di tulangnya jadinya. Rata-rata kalau yang di tulang belikat itu di antara belikat itu sebetulnya. Ya, ini kalau belikat ini begini ya. Di antara tulang belikat itu ada jaringan otot, ya, otot penunjang tulang punggung. Nah, itu yang lelah biasanya. Ya, kalau dipijit itu enak kan Bu ya? Iya. Nah, itu kita sebut di dalam istilah kedokterannya fibromyositis atau fibrosis, ya, fibromyositis itu kelelahan otot. Itu diantaranya sebetulnya ada kajian-kajian juga tentang perkapuran ini ya. Itu bisa, apalagi yang tadi yang saya sebutkan fibromyositis itu rata-rata terjadi pada orang-orang yang kurang olahraga, ya, dan orangnya emosional, ya, itu. Nah, ini jadi kalau kita kaji secara umum penyakit reumatik, Ibu tadi sudah jelas kira-kira ke arah istilahnya degenerative joint disease. Ada penyakit reumatik lain sebetulnya, tapi ini sebagai informasi aja kepada Ibu, untuk pembanding-pembanding saja. Itu di antara penyakit reumatik itu penyebabnya bisa karena kuman, ya, karena kuman. Kuman ini diantaranya kuman TBC, kuman Staphylococcus, atau hemophilus, atau karena gonorrhea atau penyakit kelamin. Itu kalau kumannya masuk ke sendi, biasanya yang diserang satu sendi saja itu. Satu sendi, itu sendi yang besar biasanya. Itu tanda-tandanya sendi itu merah, bengkak, sakit sekali. Badan orang itu sering panas. Itu kalau kena kuman. Ada lain sebab itu dikarenakan oleh kristal, ya. Kristal ini diantara yang paling banyak itu karena asam urat, ya. Dalam badan kita itu sesudah metabolisme, jadi pengolahan zat makan di dalam tubuh, di antara sisa daripada makanan ini, sampahnya itu berupa asam urat, ya. Asam urat ini karena ada suatu enzim yang tidak lengkap,
dia banyak terbuang jadinya asam uratnya. Asam urat ini bisa mengendap berupa kristal di sendi-sendi. Sendi biasa yang awal sekali serangannya itu di sendi induk jari kaki. Itu merah, bengkak, kayak merahnya itu kayak tomat. Kena angin aja sakit. Dan gejalanya biasanya siang itu nggak apa-apa. Nah, sorenya dia makan sesuatu pantangan, ya, misalnya jeroan. Tahu-tahu jam 3 malam dia kambuh, sakit luar biasa. Ya, nah, itu karena kristal. Dalam rekaman para ahli, asam urat ini 90% atau 90 lebih ya, hanya mengganggu kaum pria. Jadi wanita kalau selama dia masih menstruasi, asam uratnya nggak ada yang tinggi tuh. Jadi nggak perlu khawatir kalau wanita itu, aduh saya asam uratnya tinggi, ya nggak perlu khawatir itu sebetulnya. Kalau laki-laki bisa khawatir. Kalaupun tinggi asam urat, kalau nggak sakit sendinya, nggak perlu dimakan obat itu, nggak perlu dikasih obat. Nah itu kena kristal ya, jadi 2 macam sudah. 3 macam. Yang awal itu tadi kena degeneratif, kena ketuaan. Kedua kena infeksi kuman. Yang ketiga kena kristal. Yang lain kena autoimmune disease. Autoimmune disease ini yaitu suatu kelemahan. Ceritanya awal-awal dulu nggak ketahuan. Ada masuk musuh yang kita kenal dengan nama antigen, ya. Maka oleh badan kita dibentuk antibodi. Terjadilah imun kompleks. Biasanya juga dia mencari target organ. Jadi dia mencari tempat yang khas. Itu kalau dia namanya rheumatoid arthritis yang dikarenakan sistem imunologi yang terganggu ini, yang diserang itu selaput bantalan tadi, sinovial layer itu. Di sana infeksi, di sana pembuluh darah banyak, di sana terjadilah jonjot-jonjot sehingga orang itu nggak bisa menekuk, sakit sekali. Nah, yang lain karena trauma, ya.